Namaku Raka. Dan setiap kali aku menatap matahari terbenam di balik gunung, aku selalu bertanya-tanya, kenapa hidupku begitu berat padahal aku tidak pernah meminta banyak. Aku tinggal di sebuah rumah kayu tua di pinggir sawah, di desa kecil yang nyaris tak pernah berubah. Sawah membentang sejauh mata memandang, hijau dan damai. Tapi di balik keindahannya, ada kelelahan yang tidak pernah pergi. Setiap pagi aku berangkat kerja ke kota dengan sepeda tua. Upahku kecil, kadang tak cukup untuk membeli obat bagi ibu, yang sudah lama terbaring lemah karena penyakit yang tak pernah benar-benar sembuh. Tapi aku selalu tersenyum di depannya, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Raka, jangan kerja terlalu keras, katanya dengan suara pelan. Kalau bukan aku, siapa lagi, Bu? Jawabku sambil menyiapkan air hangat untuknya. Setiap kata dari ibu seperti pisau halus yang mengiris hatiku perlahan. Aku tahu dia berusaha tampak kuat, tapi setiap batuknya membuatku panik. Kadang aku berdoa dalam diam, berharap ada keajaiban datang, apapun itu. Malam hari adalah saat paling sepi. Angin dari sawah membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Aku sering duduk di teras memandangi langit, menghitung bintang yang muncul satu persatu. Dalam hati aku berbicara pada Tuhan, tolonglah aku. Aku tidak ingin kaya, hanya ingin ibu sembuh. Tapi malam itu ketika aku selesai berdoa, aku mendengar sesuatu yang tak pernah kudengar sebelumnya. Sebuah bisikan lembut di telingaku, seolah berasal dari udara di sekitarku. Kalau kau ingin hidupmu berubah, aku bisa menolongmu. Aku tersentak. Suara itu tidak seperti suara manusia, tapi juga bukan seperti angin. Aku memandang sekeliling. Tak ada siapapun, hanya pepohonan bambu bergoyang pelan di kejauhan. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku lelah, pikirku. Tapi saat aku masuk ke dalam rumah dan mematikan lampu, bisikan itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Raka, jantungku berdebar cepat. Aku menatap jendela dan untuk sesaat aku melihat bayangan samar berdiri di luar, tinggi, berambut panjang, diam seperti patung. Aku mengedip, dan bayangan itu lenyap. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kulihat malam itu. Tapi sejak saat itu, entah mengapa, aku merasa seperti sedang diawasi. Dan di lubuk hatiku yang paling dalam ada perasaan aneh. Campuran antara takut dan penasaran. Seolah bisikan itu belum selesai berbicara. Dan ternyata benar, malam berikutnya ia datang lagi. Aku terbangun karena suara hujan. Rintiknya deras mengetuk genting rumah seperti ribuan jari yang tak sabar. Di luar jendela, kabut turun menutupi sawah, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berjalan ke teras, memandangi kegelapan. Hujan itu aneh. Tidak ada petir, tapi langit berwarna ungu kelam. Dan di tengah-tengah kabut aku melihatnya lagi, bayangan tinggi dengan rambut panjang menutupi wajah. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku justru melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Hingga akhirnya aku berdiri di bawah hujan, menatap sosok itu dari jarak beberapa meter. "Siapa kau?" tanyaku pelan. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam. Tapi aku bisa merasakan tatapannya menembusku. Lalu dari balik suara hujan terdengar lagi suara lembut itu. Suara yang sama seperti malam sebelumnya. "Kau menginginkan hidup yang lebih baik, bukan?" "Aku hanya ingin ibuku sembuh," jawabku spontan. "Aku bisa menolongmu." Aku terdiam. Suara itu lembut sekali, seperti nyanyian yang datang dari jauh. Tapi di balik kelembutannya, ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Seolah kata-kata itu bukan sekadar tawaran tapi juga ujian. "Karanya, kau hanya perlu berjanji. Jika aku menolongmu, kau tidak akan melupakan namaku." Aku mengerutkan kening. "Namamu siapa?" Ia mendongak perlahan. Untuk sesaat aku melihat wajahnya di balik tirai hujan. Cantik tapi samar. Seperti lukisan yang belum selesai. Bibirnya bergerak pelan. "Kau akan tahu saat waktunya tiba." Setelah itu kabut menelan sosoknya. Suara hujan kembali normal. Dan aku berdiri sendirian di tengah halaman. Basah kuyup tapi tak bisa bergerak. Malam itu aku tidak tidur. Di kepalaku suara itu terus berputar seperti gema. "Kau hanya perlu berjanji." Keesokan paginya ibu terlihat lebih segar. Wajahnya cerah, batuknya berkurang. Entah kenapa pagi ini ibu merasa lebih baik, katanya sambil tersenyum. Aku terdiam, antara bahagia dan takut. Apakah ini hanya kebetulan atau pertanda bahwa janjiku sudah mulai bekerja? Dan di dinding kamar, di antara bayangan sinar matahari pagi, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku.
Jejak air hujan membentuk garis tipis seperti tulisan. Aku tidak bisa membacanya, tapi aku tahu itu bukan sekadar noda. Seolah seseorang meninggalkan pesan, pesan dari sosok yang tak seharusnya kuajak bicara. Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam. Bahkan ketika aku mencoba tidur, suara hujan di luar jendela seperti menjawab dengan nada samar, seolah ada seseorang yang menunggu jawabanku. Esok paginya, aku membuka mata dengan perasaan aneh. Di meja dekat tempat tidurku, jimat dari lelaki berjubah hitam itu masih tergeletak, dan di bawahnya ada secarik kertas kecil. Aku yakin semalam aku tak meletakkan apapun di sana. Tulisan di kertas itu miring dan tipis, seolah ditulis oleh tangan gemetar. Jika ingin tahu siapa dia, datanglah ke hutan bambu, malam ketiga setelah hujan berhenti. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Antara takut dan penasaran, dua perasaan itu seperti berebut tempat dalam hatiku. Dan akhirnya rasa penasaran menang. Malam ketiga tiba. Langit bersih tanpa bintang. Hanya rembulan pucat menggantung di antara awan tipis. Aku berjalan melewati pematang sawah dengan senter kecil di tangan. Angin dingin membuat bulu kuduku berdiri. Tapi langkahku tak berhenti. Hutan bambu itu sunyi sekali. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara burung malam. Hanya desir angin yang membuat dedaunan bergesekan seperti bisikan-bisikan pelan. Aku menemukan sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan, tempat batang-batang bambu membentuk lingkaran seperti pagar alami. Di sana sudah ada sesuatu menungguku. Sebuah mangkuk tanah liat, 3 batang dupa dan seikat bunga melati kering. Aku menelan ludah. Apa ini? Suara yang lembut tapi dalam menjawab dari belakangku. Itu adalah panggilan. Kau datang, berarti dia sudah menginginkanmu. Aku berbalik, lelaki berjubah hitam itu berdiri di sana, seperti muncul dari kegelapan. Wajahnya tampak lebih tua tapi matanya tetap sama. Tajam tapi tenang. Kenapa aku tanyaku? Karena kau memintanya. Kau berdoa di malam hujan dan hatimu terlalu tulus. Hingga suaramu terdengar bukan hanya oleh langit. Aku terdiam. Lelaki itu menyalakan dupa satu persatu. Dan aroma melati bercampur dengan udara dingin. Kalau kau benar-benar ingin tahu siapa dia, katanya pelan. Katakan namamu di hadapan dupa, dan mintalah dia menampakkan diri. Tapi ingat, setelah itu, kau tak akan bisa berpura-pura tidak mengenalnya lagi. Aku menatap dupa yang mengepulkan asap tipis ke langit. Jantungku berdegup keras. Setiap bagian dari diriku ingin mundur, tapi ada dorongan kuat yang membuatku tetap di sana. Perlahan aku berbisik, namaku, Raka. Asap dupa mulai berputar. Angin berhenti. Hutan yang tadi gelap kini terasa seperti menahan napas. Dari dalam kabut bambu sesuatu bergerak pelan, langkah ringan, lembut seperti tarian. Dan kemudian ia muncul. Sosok perempuan dari hujan itu kini tampak jelas di bawah cahaya rembulan. Rambutnya panjang, hitam berkilau seperti air malam. Wajahnya setengah tertutup bayangan, tapi matanya, 2 mata yang begitu indah dan dingin, menatap langsung ke arahku. Kau memanggilku lagi, Raka, katanya dengan suara yang menggema lembut. Kelius ini jangan hanya berjanji. Rayulah aku terpaku. Lelaki berjubah hitam itu menunduk, berjalan mundur, dan berbisik pelan. Panggilan telah dijawab. Kini nasibmu di tanganmu sendiri. Aku ingin bertanya, tapi suaraku hilang. Perempuan itu melangkah mendekat, senyumnya samar, tapi matanya seperti memegang seluruh perasaanku. Di bawah sinar bulan, aku hanya bisa berdiri di sana, antara takut dan terpesona, menyadari bahwa aku baru saja melangkah ke dunia yang tak bisa kupahami. Aku hanya bisa berdiri di sana, antara takut dan terpesona, menyadari bahwa aku baru saja melangkah ke dunia yang tak bisa kupahami, dan perempuan itu semakin mendekat. Langkahnya nyaris tak bersuara, tapi setiap kali kakinya menyentuh tanah, udara di sekitarku terasa bergetar. Ia berhenti di hadapanku, jarak kami hanya sejengkal. Wangi melati yang kuat menyeruak sama seperti yang tercium dari dupa di hadapanku. Kau memanggilku, Raka, bisiknya. Aku hanya ingin tahu siapa kau, jawabku terbata. Ia tersenyum tipis. Senyum itu indah, tapi ada sesuatu di baliknya. Seperti rahasia yang tak boleh diungkap. Aku adalah jawaban dari doamu, katanya lembut. Doaku? Kau ingin ibumu sembuh, kau ingin hidupmu berubah, dan aku mendengarnya. Suara itu begitu lembut, tapi setiap kata menembus dadaku seperti gema yang berputar di dalam hati. Aku bisa memberimu segalanya, asal kau tidak menolak kehadiranku.
Aku menelan ludah. Apa maksudmu? Perempuan itu melangkah 1 kali lebih dekat, hingga wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. Rambut hitamnya yang panjang menyentuh bahuku. Suaranya turun menjadi bisikan yang nyaris tidak terdengar. Rayu aku membeku. Aku tidak mengerti. Kau akan mengerti. Jika hatimu cukup berani. Ia mengangkat tangannya, ujung jarinya menyentuh dadaku perlahan. Rasanya dingin tapi anehnya menenangkan. Sekejap kemudian seolah dunia di sekitarku menghilang. Aku melihat bayangan sawahku, rumahku, ibuku, semuanya berputar dalam kabut cahaya. Lalu terdengar suaranya lagi. Kalau kau ingin mereka bahagia, katakan bahwa aku cantik, aku terpaku. Ini seperti permainan aneh, tapi entah kenapa hatiku bergetar, dan tanpa sadar bibirku bergerak. Kau cantik. Seketika angin berhembus kencang. Bunga melati kering yang tadi tergeletak di tanah berputar di udara, membentuk pusaran kecil yang mengelilingi kami. Perempuan itu menutup matanya, dan di wajahnya muncul senyum yang penuh kepuasan. Sekarang kau telah merayuku, katanya pelan. Mulai saat ini kita terikat dalam satu janji. Cahaya bulan meredup, dupa padam satu persatu. Sebelum semuanya benar-benar gelap, aku sempat mendengar satu kalimat terakhir darinya. Jika kau setia pada rayuanmu, kekayaan akan datang. Tapi jika engkau lupa, maka aku yang akan datang padamu. Dan setelah itu semuanya hilang. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di kamarku. Dupa di meja terbakar separuh, dan jimat merah dari lelaki berjubah hitam tergantung di jendela, berayun pelan. Aku mencoba menenangkan diri, tapi di kaca jendela, pantulan wajahku berubah. Untuk sesaat di belakang bayanganku ada sosok perempuan tersenyum lembut. Aku terlonjak, refleks menatap ke belakang, tapi kamar itu kosong. Hanya tirai jendela yang bergoyang pelan diterpa angin malam. Aku menatap kaca itu lama. Mungkin hanya halusinasiku, tapi entah kenapa senyum itu terasa nyata. Begitu nyata hingga aku bisa merasakan hawa sejuk dari kehadirannya. Keesokan harinya semua terasa aneh. Ketika aku membuka pintu rumah, seekor burung hitam beterbangan keluar dari atap, meninggalkan sarang tua yang tiba-tiba saja berisi 2 koin emas lusuh. Aku hampir tak percaya. Aku tidak pernah melihat koin seperti itu sebelumnya. Raka, cepat. Ibu bangun. Suara tetanggaku, Bu Wati, memecah pikiranku. Aku berlari ke dalam. Ibu yang semalam masih terbaring lemah di ranjang, kini duduk di kursi rotan tersenyum padaku. Wajahnya cerah, tangannya tak lagi gemetar. Nak, aku merasa ringan sekali, katanya lirih. Tadi malam aku bermimpi melihat perempuan berjubah putih menyentuh kepalaku. Aku terdiam. Wangi melati samar-samar tercium dari arah kamar ibu. Hari itu menjadi hari paling aneh sekaligus bahagia dalam hidupku. Ibu pulih. Sawah yang tadinya gagal panen mendadak menghijau lagi keesokan paginya. Bahkan Pak Seno, tengkulak yang biasanya tak pernah memberi harga tinggi, tiba-tiba membeli seluruh hasil panenku dengan harga 2 kali lipat. Aku mencoba mencari alasan logis, tapi di dalam hatiku, aku tahu. Semua ini bukan kebetulan. Malamnya aku kembali duduk di depan kaca jendela. Jimat merah di sana masih tergantung, dan aku menatap pantulanku sendiri lama sekali. Hingga akhirnya, di belakang bayangan wajahku, muncul lagi sosok itu. Kau sudah melihat tanda-tanda pertamaku, bisiknya lembut. Apa yang terjadi padaku? Semuanya karena kau. Bukankah ini yang kau minta? Aku tak sanggup menjawab. Di satu sisi aku bersyukur, tapi di sisi lain dadaku terasa sesak. Seperti ada tali tak kasat mata yang mulai melilit perlahan. Rayuanmu belum selesai, Raka, ucapnya. Kau harus menjaga ikatan ini. Jangan biarkan bayangan lain memisahkan kita. Bayangan lain? Tanyaku. Akan ada yang mencoba menghentikanmu. Tapi ingatlah, keajaiban tak datang 2 kali. Kau harus tetap setia padaku. Angin berhembus pelan. Dupa di meja kembali menyala dengan sendirinya. Dan untuk pertama kalinya, di ujung pantulan kaca, aku melihat sesuatu bergerak di luar jendela. Sepasang mata merah samar menatap dari kejauhan, seolah menjaga. Aku mencoba menenangkan diri, tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Keajaiban sudah datang. Tapi entah kenapa, di balik rasa syukurku, muncul satu pertanyaan kecil di hati. Apakah ini anugerah? Atau permulaan dari sesuatu yang lebih gelap? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku selama berhari-hari. Tapi setiap kali rasa takut mulai tumbuh,
Keajaiban-keajaiban baru selalu muncul dan menenggelamkan kekhawatiranku. Toko pupuku tiba-tiba laris. Orang-orang dari desa sebelah datang membeli dengan harga tinggi. Ibu semakin sehat, bahkan bisa berjalan ke ladang lagi. Semua terasa begitu sempurna, terlalu sempurna. Namun setiap malam aku selalu mencium wangi melati yang makin kuat. Dan di dalam pantulan kaca jendela kamarku, sosok perempuan itu semakin jelas, seakan semakin nyata. Kini ia bukan hanya tersenyum, ia berbicara lebih sering, lembut, tapi penuh kendali. Kau telah menepati janji pertamamu, katanya suatu malam. Janji pertamaku? Kau memujiku dengan tulus, dan aku menepati bagianku. Ia menatapku lama, matanya dalam dan menenangkan, namun ada sesuatu di baliknya yang membuat bulu kuduku berdiri. Tapi setiap janji memiliki harga, Raka, dan harga itu bukan sesuatu yang bisa ditawar. Aku menelan ludah. Harga? Apa maksudmu? Setiap kali kau menerima keberuntungan, sesuatu darimu akan berpindah. Aku terpaku. Sesuatu dariku? Tenanglah. Kau tidak akan kehilangan nyawamu. Bukan itu yang kuinginkan. Ujarnya sambil tersenyum samar. Aku hanya mengambil hal-hal kecil yang tak akan kau sadari. Malam itu aku tidak bisa tidur. Besok paginya aku mendapati satu hal aneh. Aku lupa nama sahabatku sendiri. Aku tahu wajahnya, aku tahu rumahnya, tapi namanya benar-benar hilang dari ingatanku. Setiap kali aku mencoba mengingat, kepala terasa berat dan samar-samar. Terdengar bisikan perempuan itu. Kau tidak memerlukannya lagi, Raka. Kau hanya memerlukan aku. Hari-hari berikutnya, semakin banyak hal kecil yang hilang. Aku lupa cara tertawa seperti dulu. Aku jarang berbicara dengan orang lain. Bahkan ibu mulai menatapku dengan pandangan aneh, seperti melihat orang asing. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya padanya, "Kenapa kau melakukan ini padaku?" Aku tidak mengambil apapun, Raka. Aku hanya menyeimbangkan. Menyeimbangkan? Ya, setiap berkat harus memiliki bayangan. Tanpa bayangan, cahaya tidak akan bertahan lama. Kata-kata itu menggema lama dalam pikiranku. Dan malam itu juga aku memimpikan sesuatu yang aneh. Aku berdiri di tengah padang melati, dan perempuan itu menari di antara kelopak yang berputar di udara. Tapi di bawah kakinya, bayanganku sendiri bergerak, berlawanan arah. Ketika aku terbangun, jantungku berdegup cepat. Aku menatap jendela, dan di pantulan kaca aku tidak melihat diriku sendiri. Yang kulihat hanyalah bayangan hitam yang tersenyum. Aku mundur beberapa langkah dari jendela. Tubuhku gemetar. Itu bukan pantulan cahaya, aku tahu pasti. Bayangan itu bergerak sendiri, tanpa mengikutiku. Aku memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi buruk yang belum selesai. Tapi ketika kubuka kembali, bayangan itu sudah berpindah. Dari jendela ke lantai. Ia menatapku dari bawah kakiku sendiri. Menatap dengan mataku. Raka. Suara itu bergema lembut, namun anehnya berasal dari lantai. Aku bukan musuhmu. Aku bagian dari dirimu yang paling jujur. Aku tak sanggup menjawab. Bayangan itu mulai berdiri perlahan, seperti asap hitam yang membentuk tubuh manusia. Ia menyerupai diriku, tapi lebih tinggi, lebih gelap, dan di matanya ada cahaya merah samar yang menari. Kau sudah membuat janji, dan aku adalah bentuk dari janji itu, katanya pelan. Kau memanggilku setiap kali kau berharap lebih. Aku mencoba berpikir jernih, tapi kepalaku terasa berat, seperti dipenuhi suara-suara yang bukan milikku sendiri. Aku tidak pernah memanggilmu. Kau sudah memanggilku sejak pertama kali kau menginginkan keajaiban. Bayangan itu mendekat, langkahnya ringan, tapi lantai berderit di setiap jejaknya. Kau ingin kekayaan, ingin ibumu sembuh, ingin hidupmu berubah. Aku hanya mengabulkannya. Lalu kenapa kau menakutiku seperti ini? Karena kau mulai lupa pada rayuanmu. Aku terpaku. Rayuan itu? Ya, kau memujiku, tapi kini kau mulai meragukan. Dan keraguan adalah bentuk penolakan. Bayangan itu mendongak, menatap jendela yang kini memantulkan wajah perempuan berjubah putih. Perempuan yang dulu muncul di malam pertama aku melakukan ritual itu. Ia tersenyum lembut dari pantulan kaca, lalu berbisik, "Jangan takut padanya, Raka. Ia hanya perwujudan dari keinginanmu sendiri. Tapi jika kau menolaknya, segalanya akan hilang." Aku menatap bergantian antara bayangan hitam dan pantulan perempuan itu. Keduanya menatapku seolah menunggu keputusan. Dan untuk pertama kalinya aku sadar, aku tidak tahu lagi siapa yang benar. Malam itu aku tidak tidur.
Di luar hujan turun pelan menimbulkan suara lembut di atap rumah. Tapi setiap tetesan air yang jatuh, selalu terdengar seperti bisikan namaku. Raka, Raka, rayu aku lagi. Aku menutup telinga. Tapi bisikan itu terus menggema di kepalaku. Dan di antara suara hujan yang semakin deras terdengar langkah lembut menuju kamarku, perlahan dari arah ruang tengah. Aku tahu langkah itu, langkah perempuan yang datang dari bayangan. Semakin dekat dan semakin jelas, suara ketukan halus di lantai kayu terdengar di antara gemuruh hujan yang menari di atap rumah. Aku menahan napas. Pintu kamarku perlahan bergetar, lalu terbuka dengan sendirinya. Dari celah gelap lorong rumah sosok itu muncul. Berjubah putih, rambutnya basah, meneteskan air hujan yang berkilau seperti kristal di bawah cahaya lampu. Raka. Suara itu lembut, tapi menggema seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Mengapa kau menutup hatimu dariku? Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Ada perasaan bersalah yang tak bisa kujelaskan. Aku tidak menutup hati, kataku perlahan. Aku hanya takut. Ia tersenyum. Senyum yang sama seperti pertama kali kulihat di tempat persembahan itu. Takut adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Tapi jangan biarkan takut menggantikan cinta. Ia melangkah masuk. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah di lantai, tapi anehnya, tak ada suara percikan. Hanya keheningan yang lembut. Ia berdiri di hadapanku, begitu dekat hingga aku bisa mencium lagi wangi melati yang dulu menenangkanku. Aku datang bukan untuk menakutimu, katanya pelan. Aku datang karena kau memanggilku setiap kali merasa sendiri. Aku tidak memanggilmu. Kau melakukannya di dalam hatimu. Aku bisa mendengarnya. Hujan di luar semakin deras. Angin meniup tirai, membuat ruangan seolah hidup dengan bayangan yang bergerak di dinding. Ia menatapku lama, lalu mengulurkan tangannya. Rayu aku lagi, Raka. Tunjukkan bahwa kau tidak melupakanku. Aku menatap tangannya. Kulitnya pucat dingin tapi jari-jarinya lentik dan indah. Saat aku menyentuhnya, hawa sejuk menyelimuti tubuhku. Dan tiba-tiba semua rasa takutku menghilang. Dalam sekejap segala kenangan buruk terasa jauh. Aku melihat sawahku yang subur, senyum ibu yang bahagia, cahaya matahari di pagi hari. Semuanya seperti hadiah yang datang bersamaan dengan kehadirannya. Kau lihat? Katanya lembut. Aku hanya ingin kau percaya. Dan sebagai gantinya, aku akan memintamu satu hal kecil. Aku menatapnya dengan cemas. Apa itu? Berikan aku sesuatu yang kau sayangi agar ikatan kita semakin kuat. Aku terdiam. Sesuatu yang aku sayangi? Tidak perlu besar, mungkin sesuatu yang selalu kau genggam ketika kau takut. Sesuatu yang mewakilkan jiwamu. Aku teringat pada satu benda. Gelang anyaman dari ibu, yang selalu kupakai sejak kecil. Ia tahu aku menatap gelang itu dan tersenyum lembut. Ya betul, tanganku bergetar. Kalau aku memberikannya padamu, apa yang akan terjadi? Maka tak akan ada lagi ketakutan di hatimu. Dan semua yang kau impikan akan menjadi nyata. Hujan di luar tiba-tiba berhenti. Sunyi. Aku menatap matanya. Tenang, tapi dalam. Ada kehangatan sekaligus jurang di sana. Dan entah kenapa aku melepaskan gelang itu. Aku letakkan di telapak tangannya. Ia memejamkan mata, tersenyum puas. Sekarang kau telah menegaskan cintamu padaku, Raka, katanya pelan. Mulai malam ini, bayanganmu bukan sekadar bayangan. Ia akan menjadi pelindungmu. Perlahan ia memudar di udara bersama suara angin yang kembali berhembus lembut. Aku menatap telapak tanganku yang kini kosong. Gelang itu sudah hilang. Tapi di lantai di bawah kakiku, bayanganku bergerak sedikit lebih dulu sebelum aku melangkah. Aku tertegun lama, menatap lantai di bawah kakiku. Mungkin hanya ilusi pikirku, tapi semakin lama aku memperhatikan, semakin jelas perbedaannya. Bayanganku tak lagi mengikuti gerakanku, ia memimpinku. Setiap kali aku melangkah ke kanan, bayangan itu lebih dulu berbelok ke kiri, seolah tahu arah yang seharusnya kuambil. Dan anehnya, setiap kali aku menuruti gerakannya, segala sesuatu berjalan lebih baik. Hari itu aku pergi ke pasar, mengikuti kemana bayanganku mengarah. Aku berhenti di sebuah toko kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di sana aku bertemu seseorang yang tanpa pikir panjang membeli seluruh hasil panenku dengan harga yang jauh di atas pasaran. Uang itu cukup besar, cukup untuk memperbaiki rumah, bahkan mengirim ibuku berobat ke kota. Semuanya terasa seperti keajaiban yang terlalu sempurna, tapi malamnya sesuatu mulai terasa ganjil.
Bayanganku menolak lenyap meski lampu sudah padam. Aku menatap lantai kamarku yang gelap, namun di sana masih tampak siluet hitam yang melekat erat. Bergerak pelan, bergeser meski aku tak berpindah. Kadang ia tampak menatap ke arahku. Kadang ia seperti tersenyum. Kau sudah mulai melihatnya dengan jelas. Suara lembut itu kembali terdengar bergema dari arah jendela. Kau kataku pelan. Jangan takut, Raka, itu pelindungmu. Ia akan menjagamu dari segala hal yang ingin merenggut apa yang telah kau dapatkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Tapi kenapa aku merasa kehilangan sesuatu setiap kali ia muncul? Karena setiap perlindungan butuh ruang. Ia mengambil sedikit dari dalam dirimu agar bisa tetap hidup. Aku terdiam. Sedikit dari dalam diriku. Perempuan itu tersenyum samar dari balik kaca. Kau tak perlu khawatir. Selama kau tidak menolak, ia akan tetap setia. Namun sejak malam itu hidupku mulai berubah. Aku jadi sulit tidur. Di siang hari bayanganku semakin pekat, bahkan di bawah matahari terang. Kadang ketika aku berjalan di jalan desa, orang-orang menatapku dengan heran. Beberapa anak kecil berlari ketakutan setiap kali aku lewat. Aku tidak tahu kenapa, sampai suatu sore aku melihat pantulan tubuhku di air sungai. Bayangan itu bukan lagi menempel di bawahku. Ia berdiri di belakangku, menyentuh pundakku. Dan ketika aku mencoba memalingkan wajah, aku mendengar suaranya. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Aku akan selalu melindungimu, Raka. Bahkan dari mereka yang tak menginginkan kebahagiaanmu. Sejak saat itu keanehan mulai muncul. Seekor anjing yang menggonggong di depan rumah tiba-tiba berhenti dan melarikan diri dengan ekor di antara kaki. Lampu di ruang tamu sering berkedip sendiri setiap kali aku lewat. Dan yang paling menakutkan, ibu mulai tampak pucat setiap kali menatapku. Raka, katanya suatu malam, suaranya lirih. Kau tidak seperti dulu. Ada sesuatu di matamu yang berbeda. Aku ingin menjawab, tapi saat itu bayanganku bergerak sendiri, berdiri di belakang ibu, menatapku dengan ekspresi yang sama seperti wajahku. Senyum yang identik, dingin, tenang, tak bernyawa. Ibu menatapku dengan takut lalu berlari masuk ke kamarnya. Aku hanya bisa berdiri di sana, membeku karena untuk pertama kalinya aku sadar pelindungku telah menjadi penjara. Bayangan di lantai itu menatapku dengan ekspresi yang sama persis denganku, seolah aku sedang berhadapan dengan diriku sendiri, tapi tanpa jiwa. Sejak malam itu, semuanya berubah. Ibu mulai sering sakit lagi. Bukan karena tubuhnya lemah, tapi karena ketakutan. Ia jarang bicara padaku. Bahkan setiap kali aku mendekat, ia menunduk dan berdoa dalam diam. Aku ingin menenangkannya, tapi setiap kali aku mencoba memeluknya, tubuhnya menggigil seolah ada hawa dingin yang keluar dariku. Dan yang paling aneh, aku mulai merasa bayanganku berbicara. Awalnya hanya bisikan samar di telingaku saat aku hendak tidur. Tapi lama-lama suara itu menjadi jelas. Aku sudah memberimu segalanya, Raka. Sekarang giliranku menerima bagian. Bagian apa? Tanyaku setengah berbisik, setengah berdoa. Bagian dari kehidupanmu. Itu perjanjian yang sudah ditetapkan sejak malam kau merayuku. Aku terdiam. Aku tidak pernah menyetujui hal semacam itu, pikirku. Tapi semakin aku mengingkarinya, semakin kuat suara itu menggema di kepala. Jangan berpura-pura lupa. Kau memberikan gelang ibumu padaku. Itu bukan sekadar benda, tapi simbol kasih. Dan cinta selalu menuntut keseimbangan. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku mulai menyadari. Mungkin inilah yang dimaksud perempuan itu waktu bilang, setiap berkat memiliki bayangan. Malam berikutnya, aku bermimpi aneh. Aku berdiri di tengah ladang yang luas diterangi bulan merah keemasan. Bayanganku menatapku dari kejauhan, lalu perlahan berjalan mendekat. Tapi kali ini ia tidak hanya bergerak. Ia berbicara dengan suaraku sendiri. Kau sudah terlalu lama menolak, Raka. Aku yang menanggung rasa sakitmu. Aku yang menghapus ketakutanmu. Sekarang, biarkan aku hidup sepenuhnya. Kau sudah hidup di dalamku. Aku berteriak. Tidak cukup. Aku ingin bebas dari bawah kakimu. Aku ingin menjadi dirimu yang sebenarnya. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasku memburu, tapi rasa dingin di kamar itu membuatku sadar. Aku tidak sendirian. Bayangan itu berdiri di dinding seberang ranjangku. Tegak, bergerak tanpa aku bergerak. Raka, bisiknya pelan, jangan melawan. Kalau kau terus menolak, aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga. Aku memejamkan mata, berharap semua ini berhenti. Tapi tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kamar sebelah. Aku berlari.
dan mendapati ibu pingsan di lantai, wajahnya pucat seperti kertas, bibirnya bergetar tanpa suara. Aku memeluknya, tapi matanya menatap kosong ke arah belakangku. "Bayangan itu?" Tersenyum, bisiknya lemah sebelum akhirnya terpejam. Aku menatap lantai di dekat kami dan benar saja, bayanganku berdiri tegak di dinding, tersenyum kepadaku dengan wajah yang sama persis. Aku terpaku, nafasku tercekat di tenggorokan, dan untuk sesaat aku tidak tahu apakah yang kulihat nyata atau hanya halusinasi dari rasa takutku sendiri. Tapi ketika bayangan itu mengangkat tangannya, dan aku tidak mengangkat tanganku, aku tahu sesuatu yang mustahil sedang terjadi. "Aku sudah memberimu tanda, Raka." Suara itu bergema tanpa arah, tapi kau tetap mengabaikanku. Sekarang lihat akibatnya. Tiba-tiba tubuh ibu di pangkuanku bergetar pelan seperti seseorang yang bermimpi buruk. Bibirnya bergerak tanpa suara, lalu dari ujung matanya menetes air bening. Seolah ia berjuang dalam mimpi yang tak bisa ia kendalikan. Aku memeluknya erat. "Ibu, bangun, Bu! Tolong jangan tinggalkan aku," seruku dengan suara bergetar. Dan tiba-tiba aku yang menjerit, karena di mata ibu yang terbuka setengah itu, aku melihat bayanganku, bukan aku, terpantul di bola matanya. Aku menoleh cepat ke arah dinding, tapi bayanganku sudah tak ada di sana. Hanya cermin tua di sudut ruangan yang kini memantulkan sosokku, atau mungkin sosok lain dengan wajahku. "Berhenti menolak, Raka," suara itu berbisik dari dalam cermin. "Kita hanya dua sisi dari satu kehidupan, tapi hanya satu yang berhak bertahan." Aku mundur, lututku lemas. "Siapa kau sebenarnya?" tanyaku parau. "Aku adalah bagian yang kau panggil malam itu," katanya lembut namun menyeramkan. "Saat kau berkata ingin kaya, ingin bebas dari derita, aku datang untuk memberimu jalan, tapi kau lupa bahwa setiap keinginan harus dibayar." Aku menutup telingaku, tapi suara itu tetap masuk, seperti bisikan di dalam darahku. "Sekarang waktunya menukar posisi. Aku akan hidup di dunia nyata, dan kau, Raka, akan menjadi bayangan." Aku berlari keluar kamar, menabrak kursi dan meja, menjatuhkan foto-foto lama keluarga di dinding. Tapi kemanapun aku pergi, bayangan itu selalu lebih dulu menungguku. Di lantai, di kaca, bahkan di pantulan sendok logam yang kugenggam. "Kau tidak bisa lari dari dirimu sendiri," katanya pelan, "karena aku adalah bagian dari kau yang paling dalam." Aku berhenti di depan altar kecil tempat ibu biasa berdoa. Tanganku bergetar hebat saat aku memegang kalung kayu yang tergantung di situ. Kalung peninggalan ayah. "Ayah," bisikku dengan air mata menetes. "Kalau benar arwahmu masih mendengarku, tolong lindungi ibu." Tiba-tiba udara di ruangan itu berubah. Lonceng kecil di atas altar bergemerincing pelan, dan lilin-lilin yang hampir padam menyala kembali. Meski tak ada angin, bayangan itu tampak memudar sejenak, bergetar seperti kabut. "Tidak, ini belum waktunya." Suaranya mengeras penuh kemarahan. "Kau tidak boleh memanggil kekuatan lain. Perjanjian kita hanya milik kita berdua." Aku menatapnya dengan tekad yang mulai tumbuh di tengah rasa takut. "Kalau memang benar aku yang memanggilmu, maka aku juga bisa mengusirmu." Bayangan itu tertawa panjang. "Kau pikir semudah itu? Kau bahkan tidak tahu kata pertama yang kau ucapkan malam itu, yang membangunkanku dari kegelapan." Aku terdiam. Dan disitulah aku sadar, kalau aku ingin menghentikan semuanya, aku harus mengingat kembali rayuan pertama yang kuucapkan pada malam pesugihan itu. Rayuan yang kini menjerat hidupku dan hampir merebut ibuku. Aku menatap bayangan yang mulai mengabur. "Kalau begitu aku akan kembali ke tempat itu," kataku dengan gemetar tapi pasti. "Ke tempat di mana semua ini dimulai." Bayangan itu tersenyum miring. "Kau berani melakukannya, Raka. Kau akan melihat wajah asliku di sana. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada jalan kembali." Aku menarik napas dalam, menatap ibuku yang masih terbaring lemah. Kalau itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibu, aku akan melakukannya. Bayangan itu menunduk pelan seolah mengangguk dengan sinis. "Baiklah. Maka kita akan bertemu di bawah pohon randu malam bulan penuh berikutnya. Di sana semuanya akan berakhir." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, bahkan ketika fajar mulai merayap di balik jendela. 3 hari tersisa sebelum bulan penuh, dan selama 3 hari itu rumahku seolah kehilangan cahaya. Ibu masih terbaring lemah, tidak sepenuhnya sadar. Kadang ia berbisik dalam tidurnya, menyebut nama ayah, lalu menatap ke arah langit-langit dengan mata yang basah. Sementara aku dihantui ketakutan setiap kali bayangan di bawah kakiku tampak lebih panjang dari biasanya. Aku tahu aku harus bersiap, tapi bagaimana?
Aku bahkan tidak tahu siapa atau apa yang sebenarnya telah kuundang malam itu di bawah pohon randu tua di pinggir desa. Malam keempat, aku memberanikan diri keluar, udara terasa berat, dan aroma tanah lembab bercampur dengan wangi melati liar yang anehnya terasa begitu kuat. Setiap langkah yang kuambil menuju kebun tua itu, seperti menapaki ingatan sendiri, tempat di mana aku dulu berdoa dengan air mata dan harapan yang salah. Ketika aku sampai, bulan separuh sudah tinggi, pohon randu itu masih berdiri, besar dan sunyi. Namun malam itu, kulit batangnya tampak lebih hitam, dan di sekelilingnya tumbuh semak yang seolah membentuk lingkaran, seperti pagar tak kasat mata yang melindungi atau justru memenjarakan sesuatu di dalamnya. Aku melangkah pelan, dan begitu kakiku melewati batas lingkaran itu, udara di sekitarku berubah, angin berhenti, suara jangkrik lenyap. Yang terdengar hanya detak jantungku sendiri dan desir lembut dari entah mana. Kau datang juga, Raka. Suara itu lirih, seperti bisikan yang keluar dari tanah. Aku menoleh, dan dari balik batang randu yang besar, muncul kabut tipis. Kabut itu berputar, membentuk siluet seorang perempuan. Wajahnya samar, tapi senyumnya, senyum yang dulu kukira hanya bayangan mimpi, tampak jelas. Kau masih mengingatku, bukan? Katanya lembut, seolah sedang berbicara pada kekasih lama. Aku menggenggam kalung peninggalan ayah yang selalu kupakai di leher. Aku tidak datang untuk mengulang kesalahan. Kataku pelan tapi tegas. Aku datang untuk mengakhirinya. Perempuan itu mendekat, langkahnya tak bersuara. Setiap kali ia bergerak, dedaunan di tanah ikut bergetar meski tak ada angin. Mengakhirinya? Ia tersenyum samar. Tidak ada yang bisa mengakhiri sesuatu yang lahir dari keinginan manusia sendiri. Kau yang memulai, Raka. Aku hanya menjawab panggilanmu. Aku mundur selangkah. Kalau begitu, ajari aku bagaimana membatalkannya. Aku akan melakukan apapun. Ia menatapku lama, lalu mengangkat tangannya. Dari ujung jarinya muncul cahaya redup berwarna keemasan yang berputar seperti nyala lilin. Setiap perjanjian hanya bisa diputus oleh pengakuan, katanya pelan. Kau harus mengingat kata pertama yang kau ucapkan malam itu. Kata yang membuat gerbang antara dunia kita terbuka. Aku menutup mata mencoba mengingat. Hujan malam itu, rasa takut, suara tangis ibuku. Harapan akan kekayaan agar hidup kami berubah. Dan kemudian, suara lirikku sendiri saat berlutut di tanah. Aku tidak butuh kasih siapapun. Asalkan dunia mau mendengarku. Aku membukanya, menatap perempuan itu dengan ngeri. Itu kalimatnya. Ia tersenyum lebar, tapi kali ini senyum itu tanpa kosong. Benar, dan dunia yang kau panggil adalah dunia tempatku berasal. Maka untuk menutupnya kau harus mengatakan kebalikannya. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kau harus menyerahkan apa yang dulu kau tolak. Kasih? Tanyaku gemetar. Kasih, Raka. Tapi kasih tidak bisa diucapkan, hanya bisa diberikan. Aku memejamkan mata, lalu menatap bayangan yang mulai terbentuk di tanah di bawahku. Bayangan yang kini tersenyum, tapi bukan senyumku. Apa kau siap memberikan kasihmu yang terakhir? Tanya perempuan itu. Suaranya kini berubah dingin. Karena harga cinta adalah kehilangan. Aku menelan ludah. Dan dalam keheningan di bawah bulan yang hampir penuh itu aku tahu, malam berikutnya akan menjadi ujian terakhir. Aku menatap perempuan itu lalu menunduk. Kalau itu harga yang harus kubayar untuk menyelamatkan ibu, aku menarik napas panjang. Aku siap. Kabut di sekelilingku berputar cepat seperti pusaran air yang menelan segala cahaya. Perempuan itu tersenyum dan suaranya bergema lembut, seolah seluruh malam mendengarnya. Maka bersiaplah, Raka. Saat bulan penuh datang, gerbang akan terbuka. Kalimat itu menggema di kepalaku selama 3 malam penuh, hingga akhirnya malam itu tiba. Langit bersih tanpa awan, dan bulan-bulat sempurna menggantung di atas desa, besar, seolah menatap langsung ke arahku. Udara dingin menusuk tapi bukan dingin biasa. Ada sesuatu yang seperti keheningan yang terlalu sempurna, terlalu teratur, seakan dunia sedang menahan napas. Aku berdiri di depan pohon randu, membawa kalung peninggalan ayah, dan sebatang lilin kecil yang menyala redup. Di belakangku, rumah ibuku hanya terlihat sebagai siluet jauh di kegelapan. Aku tahu jika aku gagal malam ini, bayanganku akan sepenuhnya menggantikanku. Dan ibu akan hidup bersama sesuatu yang bukan aku. Aku memejamkan mata,
mendengar suara dedaunan bergesekan pelan. Tiba-tiba tanah di bawahku bergetar halus, dan dari akar-akar pohon randu muncul cahaya keemasan yang merayap membentuk lingkaran di sekelilingku. Udara menjadi berat. Aroma melati yang semula lembut kini berubah menusuk, seperti wangi yang terlalu manis hingga membuat sesak. Lalu, dari balik kabut, muncul perempuan itu lagi. Sosok yang dulu kuanggap malaikat, kini tampak lebih jelas. Matanya terlalu hitam, bibirnya terlalu merah, dan langkahnya tak menimbulkan bayangan sama sekali. Kau menepati janji, Raka. Katanya lembut nyaris seperti pujian. Gerbang kini siap terbuka. Yang tersisa hanya pengorbananmu. Aku menatapnya. Pengorbanan? Kasih yang terakhir. Satu-satunya cinta yang masih tersisa di hatimu. Aku tahu siapa yang ia maksud. Ibu. Bisiku pelan, perempuan itu tersenyum samar. Cinta sejati adalah saat seseorang rela kehilangan demi yang dicintainya. Bukankah begitu? Aku menunduk. Air mata mulai menetes tanpa kusadari. Aku tidak akan menyerahkan ibu. Aku datang ke sini justru untuk menyelamatkannya. Wajah perempuan itu berubah. Senyum lembutnya menghilang, digantikan tatapan datar yang dingin. Raka, tidak ada keselamatan tanpa kehilangan. Itulah hukum dunia yang memanggilku. Dunia yang kau rayu malam itu. Aku menggenggam kalung di leherku kuat-kuat. Kalau begitu ambil aku saja. Lepaskan ibu. Ia tertawa pelan, tapi suaranya bergema seperti ribuan gema dari dalam bumi. Kau ingin menjadi pengganti? Menjadi bayangan itu sendiri? Aku menatapnya lurus. Kalau itu satu-satunya cara menebus kesalahanku, iya. Perempuan itu melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat tanah retak sedikit. Kau tahu apa yang terjadi kalau kau melakukannya, Raka? Dunia akan lupa padamu. Tak ada jejak, tak ada nama. Ibumu tidak akan mengingat siapa kau. Kau akan hidup di antara cahaya dan bayangan, melihat tapi tak bisa disentuh. Aku mengangguk menahan air mata. Asal ibu bisa bahagia, aku rela. Ia menatapku lama lalu mengulurkan tangannya. Kalau begitu, sentuh akar pohon ini, dan ucapkan kebalikan dari rayuanmu malam itu. Aku berlutut menyentuh akar randu yang hangat dan berdenyut halus seolah hidup. Aku menarik napas panjang lalu mengucap perlahan. Aku tidak ingin dunia mendengarku lagi. Asalkan aku masih bisa mencintai. Begitu kata itu keluar, tanah bergetar hebat. Cahaya keemasan berubah menjadi putih menyilaukan. Kabut menari berputar cepat dan perempuan itu menjerit. Jeritan yang bukan dari mulutnya tapi dari udara itu sendiri. Kau bodoh, Raka. Kau menolak kekuatanmu sendiri. Aku memejamkan mata, menahan rasa berat di dadaku. Aku tidak butuh kekuatan. Aku hanya ingin ibu kembali tersenyum. Suara itu memudar bersama tubuh perempuan itu yang mulai pecah menjadi debu bercahaya. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, ia sempat berbisik pelan. Kalau begitu dunia akan mengingatmu, hanya sebagai bayangan kasih. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah tidak berada di bawah pohon randu lagi. Aku berdiri di ruang tamu rumah, melihat ibu duduk di kursi dengan wajah tenang. Ia tersenyum, seperti baru saja bangun dari mimpi panjang. Raka, panggilnya lembut. Aku ingin menjawab, tapi suaraku tak keluar. Aku melangkah mendekat, dan di lantai, tidak ada bayangan di bawah kakiku. Untuk sesaat aku terpaku. Tubuhku terasa ringan, hampir seperti melayang. Nafasku ada, tapi dingin. Aku bisa melihat, tapi dunia di sekitarku tampak samar, seperti dilihat dari balik kabut kaca. Ibu masih duduk di kursi itu, tersenyum lembut sambil memegang cangkir teh hangat. Sesuatu yang sudah lama tak kulihat darinya. Akhirnya semua ini selesai, ucapnya pelan. Aku merasa lebih damai, seolah ada beban yang lepas. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan betapa aku bahagia mendengarnya, tapi lidahku kaku. Aku mencoba menyentuh tangannya. Namun jari-jariku menembus udara, hanya meninggalkan kilau samar di sekitarnya. Ibu menoleh, menatap ke arah tempatku berdiri, dan sesaat, matanya seolah menangkap bayangan cahaya. Raka, bisiknya pelan, suaranya bergetar. Entah kenapa ibu merasa kau ada di sini. Aku tersenyuman untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Karena walau aku tak lagi memiliki tubuh, aku tahu ibu bisa merasakanku. Dan itu cukup. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang panjang. Aku menyertai ibu kemanapun ia pergi, ke pasar, ke halaman belakang, ke musola kecil di pojok rumah. Kadang saat ia berdoa angin berembus lembut dan lilin menyala tanpa sebab. Ia tersenyum dan aku tahu itu caraku menyapanya.
Namun ada hal aneh yang kurasakan. Setiap kali matahari tenggelam, sosok-sosok kabur mulai tampak di sudut pandangku. Bayangan tanpa wajah seperti aku, melayang pelan di antara dunia manusia. Salah satunya pernah mendekat dan berbisik, "Kau berbeda dari kami. Kau datang bukan karena kutukan, tapi karena cinta." Aku menatapnya tak mampu berbicara. Ia mengangguk pelan, lalu lenyap di udara, meninggalkan sinar lembut yang jatuh di kakiku. Dan untuk sesaat, bayanganku kembali muncul, samar tapi nyata. Aku tertegun. Apakah mungkin cinta bisa membentuk bayangan baru? Bahkan bagi mereka yang sudah kehilangan wujud? Malam itu saat bulan kembali naik, aku duduk di samping tempat tidur ibu. Ia tertidur tenang, dan di atas meja kecil di sebelahnya, tergantung kalung peninggalan ayah. Kalung yang dulu kugunakan untuk memanggil kekuatan, kini bersinar lembut seperti dijaga oleh sesuatu yang lebih suci. Aku menatapnya dan berbisik dalam hati, "Ayah, jaga ibu, dan kalau boleh, jaga aku juga, walau aku hanya bayangan." Dan entah kenapa lilin di meja menyala pelan, padahal tak ada api di sana. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa terjebak, tidak merasa kehilangan. Aku hanya merasa damai, seperti akhirnya memahami makna dari semua yang telah terjadi. Bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang tetap hadir. Bahkan ketika dunia tidak lagi melihatmu. Aku menatap wajah ibu yang tertidur damai dan berkata dalam hati, "Selamat malam, Bu. Aku di sini. Selalu." Dan untuk sesaat angin berhembus lembut dari jendela, mengibaskan tirai, membuat lilin bergoyang. Ibu tersenyum dalam tidurnya, dan aku tahu ia mendengarku. Namun di saat yang sama, angin yang mengibaskan tirai itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang terbawa di dalamnya. Seolah bisikan dari tempat jauh memanggil pelan di antara desir malam. "Raka," suaranya lembut tapi ada nada rindu di dalamnya. Aku menoleh namun tak ada siapa-siapa. Hanya pantulan bayangan samar di jendela. Bayangan yang bukan milikku tapi seperti sedang tersesat. Malam itu aku mengikuti bisikan itu. Langkahku ringan, hampir seperti melayang di antara kabut yang menutupi pekarangan belakang rumah. Di sana, di bawah pohon jambu tua, kulihat sosok kabur. Seorang pria tua, duduk termenung sambil menatap rumah yang gelap di seberang jalan. "Kenapa kau di sini?" Tanyaku pelan meski aku tahu mungkin ia tak akan mendengar. Tapi anehnya pria itu menoleh. Matanya sayu tapi jernih. "Aku menunggu anakku," jawabnya. "Setiap malam aku datang ke sini, berharap ia memaafkanku." Aku terdiam. Ada kesedihan dalam suaranya, yang rasanya terlalu akrab di dadaku. "Apakah kau?" Suaraku bergetar. "Sudah lama menunggu?" "Waktu di tempatku tak berarti," katanya lirih. "Yang kurasakan hanya penyesalan. Tapi malam ini angin membawa cahaya, dan aku bisa melihatmu. Bayangan yang tidak kelam." Aku memandangi tanganku sendiri. Lembut berkilau, tidak lagi hitam pekat seperti dulu. Ada sinar samar di sekitarku seolah aku bukan hanya bayangan, tapi sesuatu yang membawa kehangatan. "Aku tidak tahu siapa aku sekarang," kataku jujur. "Tapi kalau aku bisa membantumu, aku akan mencoba." Pria itu tersenyum. "Kau tidak perlu banyak bicara, nak. Cukup dengarkan." Aku duduk di sampingnya meski tanah di bawahku tak benar-benar kugapai. Ia mulai bercerita tentang anaknya yang marah karena warisan, tentang perpisahan tanpa kata maaf, tentang rasa bersalah yang menahannya di antara dua dunia. Semakin lama aku mendengarkan, semakin terang cahaya di sekeliling kami. Dan ketika ia menutup kisahnya dengan air mata yang tak lagi jatuh, angin kembali berhembus lembut. "Terima kasih, Raka," bisiknya sebelum kabut menelannya perlahan. "Kau membuatku pulang." Lalu semuanya sunyi. Namun kali ini kesunyian itu tidak menakutkan. Ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Seperti ketika luka lama akhirnya mengering tanpa terasa. Sejak malam itu, aku tahu kehadiranku memiliki arti. Aku bukan sekadar bayangan. Aku adalah gema dari kasih yang pernah kurasakan. Dan mungkin tugas terakhirku adalah membantu jiwa-jiwa yang tersesat di antara cinta dan penyesalan. Aku menatap langit yang mulai berwarna ungu. Pertanda fajar akan datang. Mungkin ini caraku menebus semua kesalahan, bisikku, dengan menjadi cahaya bagi bayangan lain. Dan saat sinar matahari pertama menembus jendela rumah, untuk sesaat aku melihat sesuatu yang menenangkan. Bayanganku muncul kembali di lantai kamar ibu. Samar. Tapi kali ini tidak lagi hitam.
Ia berwarna keemasan. Aku menatapnya lama, takjub, hingga air mata yang tak pernah benar-benar ada mengalir di hatiku sendiri. Entah bagaimana, aku bisa merasakan sesuatu berubah. Rasanya seperti menjadi bagian dari cahaya itu, hangat, lembut, dan penuh kehidupan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa sendirian. Namun saat aku menikmati kedamaian itu, tiba-tiba terdengar isakan lirih dari luar kamar. Suara itu datang dari anak kecil. Suara yang tak kukenal tapi begitu nyata. Aku melangkah keluar. Di ruang tengah yang remang, tampak seorang anak lelaki berusia sekitar 9 tahun duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Wajahnya kusut oleh tangis. Aku tahu itu bukan anak manusia biasa. Sosoknya tampak sedikit tembus cahaya, roh kecil yang tersesat. "Hei," bisikku perlahan. "Kenapa kamu menangis?" Anak itu mengangkat wajahnya. "Aku takut, Kak. Aku nyasar. Aku nyari ibu." Hatiku mencelos. Kata-kata itu terdengar begitu familiar. Aku berjongkok di depannya, mencoba menatap mata bening itu. "Ibumu di mana?" "Aku nggak tahu," jawabnya. "Rumahku kebakar." Aku lari, terus gelap, sampai di sini. Aku menggenggam tangannya, atau setidaknya mencoba. Anehnya, cahaya keemasan dari tubuhku merambat ke dirinya, membuat sosoknya semakin jelas, tidak lagi samar. "Kamu nggak sendirian," kataku lembut. "Aku akan bantu kamu pulang." Anak itu tersenyum kecil lalu memelukku. Untuk sesaat aku merasakan kehangatan sejati, bukan dari api atau matahari tapi dari kasih. Dan entah dari mana aku mendengar suara lembut yang menembus ruang dan waktu. "Itu tujuanmu, Raka. Cahaya dari bayangan. Teruslah menuntun, bukan menyesali." Seketika aku tahu siapa yang berbisik. Ibu. Mungkin dalam tidurnya, atau mungkin dari ruang antara mimpi dan nyata, ia membimbingku. Aku menatap anak kecil itu lagi. "Ayo, kataku, kita cari jalan pulang." Kami berjalan menuju halaman, dan di sana di bawah cahaya bulan, kulihat kabut tipis yang berputar seperti pusaran air lembut, tidak menyeramkan, tapi memantulkan warna emas yang sama dengan sinarku. Anak itu menatapnya dengan mata berbinar. "Itu pintu pulang ya, Kak?" "Ya, tapi jangan takut. Ibumu menunggu di sana." Ia menatapku lama seolah ingin memastikan. "Kak Raka." "Makasih ya." Aku tersenyum, lalu mengusap rambutnya. Dan saat itu tubuhnya perlahan terangkat menyatu dengan cahaya. Semuanya menjadi terang. Bukan hanya di halaman rumah tapi juga di dalam diriku. Untuk pertama kalinya aku mengerti. Pesugihan yang dulu kulakukan untuk menukar nasib bukanlah kutukan, ya, tapi jalan yang, dengan penuh penyesalan dan air mata, membawaku ke tugas yang lebih besar. Menebus keserakahan dengan cinta, menukar kegelapan dengan terang. Dan malam itu sebelum fajar menyapa, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan terus menjadi cahaya bagi siapapun yang tersesat, roh, manusia atau bahkan bayangan dirinya sendiri. Namun ketika fajar benar-benar datang, janji itu diuji dengan cara yang tak pernah kuduga. Langit mulai berwarna oranye keemasan, burung-burung berkicau, dan aroma embun bercampur dengan wangi bunga melati yang tumbuh di depan rumah. Di antara keindahan itu kudengar suara lirih yang membuat dadaku bergetar. "Raka, nak, kau di mana?" Itu suara ibu. Aku menoleh cepat. Di ambang pintu kamar, ibu berdiri dengan wajah pucat. Namun matanya terbuka penuh untuk pertama kalinya setelah berhari-hari terbaring lemah. Aku terpaku. Ia menatap sekeliling dengan pandangan bingung, lalu berbisik lirih. "Aku bermimpi. Kau datang padaku. Kau bersinar, Raka. Aku ingin memelukmu." Hatiku bergetar hebat. Untuk sesaat, dinding antara dunia kami terasa menipis. Aku bisa melihat jemarinya yang gemetar, meraih ke udara. Dan aku, yang kini bukan sepenuhnya manusia, mencoba meraihnya pula. Tapi sebelum sempat kusentuh, cahaya keemasan di sekitarku bergetar. Ada suara lain bergema lembut dari kejauhan, suara yang pernah kudengar di dalam kabut. "Waktumu hampir habis, Raka. Kau harus memilih, tetap di sini, atau pergi bersama cahaya." Aku terdiam. Jika aku memilih cahaya, aku akan benar-benar tenang. Semua penyesalan akan berakhir, tapi itu berarti aku tak akan bisa melihat ibu lagi. Tak akan bisa menemaninya bangun, tersenyum, atau sekadar memeluknya seperti dulu. Namun jika aku tetap di sini, aku akan menjadi bayangan selamanya, terikat antara dua dunia, menanggung tugas yang tak berkesudahan.
Air mata yang tak nyata mengalir dari mataku. Ibu, bisikku pelan. Aku ingin menemanimu, tapi aku juga ingin menebus semua yang telah kulakukan. Ibu seolah mendengar. Ia menatap ke arahku dan meski mungkin hanya lewat perasaan aku tahu, ia tersenyum. Nak, suaranya lembut seolah datang dari dalam hatiku. Kasih seorang anak bukan diukur dari seberapa lama ia tinggal, tapi seberapa tulus ia mencintai. Kata-kata itu menembus relung jiwaku. Aku menggenggam udara dan kali ini, aku bisa merasakan hangatnya tangannya. Walau hanya sebentar, cahaya di sekelilingku makin terang, seolah menunggu jawabanku. Aku menatap wajahnya sekali lagi, wajah yang menjadi alasanku berjuang. Ibu, izinkan aku pergi sebentar lagi, bukan untuk meninggalkanmu tapi untuk membantu yang lain. Aku janji, cintaku tidak akan hilang, bahkan di balik cahaya. Senyumnya mengembang, lembut seperti mentari pagi, dan tepat saat itu, cahaya di tubuhku berubah menjadi sinar hangat yang menyelimuti seluruh ruangan. Ibu menutup matanya, tersenyum damai, sementara aku perlahan menghilang bersama cahaya yang semakin terang. Namun sebelum benar-benar lenyap, aku mendengar detak jam dinding berdentang 3 kali, dan di sela bunyi itu, ada bisikan kecil di telingaku. Kau belum selesai, Raka. Masih ada satu jiwa yang harus kau temui. Cahaya menelanku sepenuhnya. Dunia berubah menjadi putih tanpa batas. Aku melayang di antara waktu dan ruang. Tak tahu akan dibawa kemana. Tapi satu hal aku tahu. Janji itu masih hidup. Janji di ambang fajar. Dan di antara cahaya yang tanpa batas itu, aku melayang. Mendengar gema langkah-langkah yang tak berasal dari bumi. Suara lembut bergema di sekitarku. Satu jiwa yang tersisa, Raka. Dialah yang menjadi awal sekaligus akhir dari perjalananmu. Aku mencoba bertanya, tapi sebelum kata-kata itu terucap, cahaya di sekelilingku berputar cepat. Dalam sekejap aku terhempas dan saat mataku terbuka, aku berdiri di tempat yang terasa begitu akrab namun asing sekaligus. Itu halaman rumahku. Tapi bukan seperti yang kutinggalkan. Segalanya tampak lebih tua, lebih muram. Pohon jambu di pojok halaman tumbuh lebih besar, dan cat dinding rumah sudah pudar. Lalu aku melihatnya, seorang pria berdiri di depan rumah, mengenakan pakaian sederhana yang basah oleh keringat. Wajahnya keras namun matanya memancarkan ketakutan yang dalam. Aku mengenal wajah itu, meski kini dipenuhi keriput dan luka batin. Itu Pak Darto, orang yang dulu memperkenalkanku pada ritual pesugihan. Jiwaku ini seperti berhenti mengalir. Semua kenangan menyeruak kembali. Malam di mana aku menandatangani perjanjian dengan iblis, malam ketika suara itu menjanjikan kekayaan dengan harga yang tak ku mengerti. Dan Pak Darto adalah orang yang membimbingku ke sana. Kau, suaraku lirih gemetar. Kenapa aku dibawa ke sini? Tiba-tiba angin berhembus kencang. Di sekeliling kami, bayangan hitam mulai muncul dari tanah, melingkar menatap dengan mata merah padam. Pak Darto gemetar, suaranya serak penuh ketakutan. Aku mau berhenti, katanya terbata. Aku sudah lelah. Aku ingin bebas, Raka. Aku tertegun. Ia tahu namaku. Tapi bagaimana mungkin? Aku berdoa setiap malam. Lanjutnya dengan suara pecah. Berharap kau memaafkanku. Karena semua yang terjadi padamu. Karena aku yang menjerumuskanmu ke jalan itu. Mataku membesar. Ku ingin marah tapi suaraku hilang. Semua rasa dendam yang dulu ku pendam tiba-tiba muncul. Tapi anehnya, bersamaan dengan itu ada sesuatu yang menahanku. Sinar keemasan dari tubuhku bergetar, seolah menolak untuk berubah menjadi gelap lagi. Pak Darto, kataku perlahan. Dulu aku ingin menukar hidupku dengan kemewahan. Tapi sekarang aku tahu semua itu tak sebanding dengan satu hal yang hilang. Kedamaian. Ia menunduk menangis terseduh. Aku juga kehilangan itu, Nak. Aku dihantui wajahmu setiap malam. Aku ingin menebusnya, tapi iblis itu menahanku. Ia bilang hanya satu hal yang bisa memutus perjanjian. Pengampunan dari jiwa yang kau rusak. Hening, bayangan-bayangan di sekeliling kami semakin dekat, melingkar seperti kabut pekat. Suara bisikan mereka mulai menggema, suara yang dulu pernah kutakuti. Maafkan dia, atau kalian berdua akan terikat selamanya. Aku menatap Pak Darto. Tangannya gemetar, wajahnya penuh rasa bersalah. Dalam hatiku berkecamuk dua perasaan. Marah karena semua penderitaan ini berawal darinya, dan iba karena aku tahu ia sudah menanggung siksaan yang sama panjangnya denganku. Aku menarik napas panjang. Meski napas itu kini tak lagi berasal dari paru-paru,
melainkan dari jiwaku yang berat. Aku memaafkanmu, Pak, kataku akhirnya lirih namun tegas. Bukan karena kau pantas, tapi karena aku ingin kita berdua bebas. Sekejap setelah kata-kata itu terucap, cahaya keemasan dari tubuhku menyebar, menerangi seluruh halaman. Bayangan-bayangan itu menjerit lirih, lalu perlahan memudar satu persatu seperti kabut yang tersapu mentari pagi. Pak Darto menatapku, wajahnya bersinar damai. "Terima kasih, Nak," katanya sebelum tubuhnya berubah menjadi partikel cahaya yang menari ke langit. Dan ketika semuanya hening, aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi melayang di antara dunia. Kakiku menyentuh tanah, hangat, nyata, dan berembun. Aku menatap telapak tanganku. Kini tak lagi bercahaya, tapi juga tak transparan. Aku kembali. Namun sebelum aku sempat bersyukur, angin lembut berhembus dari belakangku, membawa suara ibu yang begitu lembut, begitu familiar. "Raka, waktumu sudah hampir tiba. Ada satu langkah terakhir sebelum semuanya benar-benar selesai." Aku menatap langit yang mulai berwarna oranye keemasan. Aku udah tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada satu langkah terakhir yang akan menentukan apakah aku benar-benar bebas, atau hanya menjadi cahaya yang menunggu panggilan abadi. Dan di antara cahaya yang tanpa batas itu, aku melayang, mendengar gema langkah-langkah yang tak berasal dari bumi. Suara lembut bergema di sekitarku. Satu jiwa yang tersisa, Raka. Dialah yang menjadi awal sekaligus akhir dari perjalananmu. Aku mencoba bertanya, tapi sebelum kata-kata itu terucap, cahaya di sekelilingku berputar cepat. Dalam sekejap aku terhempas, dan saat mataku terbuka, aku berdiri di tempat yang terasa begitu akrab namun asing sekaligus. Itu halaman rumahku. Tapi bukan seperti yang kutinggalkan. Segalanya tampak lebih tua, lebih muram. Pohon jambu di pojok halaman tumbuh lebih besar, dan cat dinding rumah sudah pudar. Lalu aku melihatnya, seorang pria berdiri di depan rumah, mengenakan pakaian sederhana yang basah oleh keringat. Wajahnya keras namun matanya memancarkan ketakutan yang dalam. Aku mengenal wajah itu, meski kini dipenuhi keriput dan luka batin. Itu Pak Darto, orang yang dulu memperkenalkanku pada ritual pesugihan. Jiwaku ini seperti berhenti mengalir. Semua kenangan menyeruak kembali. Malam di mana aku menandatangani perjanjian dengan iblis, malam ketika suara itu menjanjikan kekayaan dengan harga yang tak ku mengerti. Dan Pak Darto adalah orang yang membimbingku ke sana. "Kau," suaraku lirih gemetar. "Kenapa aku dibawa ke sini?" Tiba-tiba angin berhembus kencang. Di sekeliling kami bayangan hitam mulai muncul dari tanah, melingkar menatap dengan mata merah padam. Pak Darto gemetar, suaranya serak penuh ketakutan. Aku mau berhenti," katanya terbata. "Aku sudah lelah. Aku ingin bebas, Raka." Aku tertegun. Ia tahu namaku. "Tapi bagaimana mungkin? Aku berdoa setiap malam." Lanjutnya dengan suara pecah. "Berharap kau memaafkanku, karena semua yang terjadi padamu. Karena aku yang menjerumuskanmu ke jalan itu." Mataku membesar. Ku ingin marah tapi suaraku hilang. Semua rasa dendam yang dulu ku pendam tiba-tiba muncul. Tapi anehnya, bersamaan dengan itu ada sesuatu yang menahanku. Sinar keemasan dari tubuhku bergetar, seolah menolak untuk berubah menjadi gelap lagi. "Pak Darto," kataku perlahan. "Dulu aku ingin menukar hidupku dengan kemewahan. Tapi sekarang aku tahu semua itu tak sebanding dengan satu hal yang hilang. Kedamaian." Ia menunduk menangis terseduh. "Aku juga kehilangan itu, Nak. Aku dihantui wajahmu setiap malam. Aku ingin menebusnya, tapi iblis itu menahanku. Ia bilang hanya satu hal yang bisa memutus perjanjian. Pengampunan dari jiwa yang kau rusak." Hening, bayangan-bayangan di sekeliling kami semakin dekat, melingkar seperti kabut pekat. Suara bisikan mereka mulai menggema. Suara yang dulu pernah kutakuti. "Maafkan dia, atau kalian berdua akan terikat selamanya." Aku menatap Pak Darto. Tangannya gemetar, wajahnya penuh rasa bersalah. Dalam hatiku berkecamuk dua perasaan. Marah karena semua penderitaan ini berawal darinya, dan iba karena aku tahu ia sudah menanggung siksaan yang sama panjangnya denganku. Aku menarik napas panjang. Meski napas itu kini tak lagi berasal dari paru-paru, melainkan dari jiwaku yang berat. "Aku memaafkanmu, Pak," kataku akhirnya lirih namun tegas. "Bukan karena kau pantas, tapi karena aku ingin kita berdua bebas." Sekejap setelah kata-kata itu terucap, cahaya keemasan dari tubuhku menyebar, menerangi seluruh halaman.
Bayangan-bayangan itu menjerit lirih, lalu perlahan memudar satu persatu seperti kabut yang tersapu mentari pagi. Pak Darto menatapku, wajahnya bersinar damai. "Terima kasih, Nak," katanya sebelum tubuhnya berubah menjadi partikel cahaya yang menari ke langit. Dan ketika semuanya hening, aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi melayang di antara dunia. Kakiku menyentuh tanah, hangat, nyata, dan berembun. Aku menatap telapak tanganku. Kini tak lagi bercahaya, tapi juga tak transparan. Aku kembali. Namun sebelum aku sempat bersyukur, angin lembut berhembus dari belakangku, membawa suara ibu yang begitu lembut, begitu familiar. "Raka, waktumu sudah hampir tiba. Ada satu langkah terakhir sebelum semuanya benar-benar selesai." Aku menatap langit yang mulai berwarna oranye keemasan. Aku udah tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada satu langkah terakhir yang akan menentukan apakah aku benar-benar bebas atau hanya menjadi cahaya yang menunggu panggilan abadi. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Masih ada satu langkah terakhir yang akan menentukan apakah aku benar-benar bebas atau hanya menjadi cahaya yang menunggu panggilan abadi. Langit perlahan berubah warna, oranye keemasan berganti menjadi putih lembut, dan di tengah cahaya itu, sebuah jalan kecil muncul di hadapanku. Jalan setapak yang seperti terbuat dari serpihan sinar mentari. Di ujungnya kulihat sosok yang berdiri tenang, itu ibu. Ia mengenakan kebaya putih yang sederhana, rambutnya tergerai dan senyum itu, ya senyum yang dulu selalu menyambutku setiap pulang sekolah. Hatiku bergetar, aku ingin berlari memeluknya, tapi kakiku seolah terpaku. Sementara itu di sisi lain jalan kulihat bayangan-bayangan samar, roh-roh yang pernah kutolong. Anak kecil yang mencari ibunya, pria tua di bawah pohon jambu, bahkan Pak Darto yang kini berwajah damai. Mereka semua menatapku, seolah menunggu keputusan yang akan kuambil. Ibu melangkah pelan ke arahku. "Raka," suaranya lembut mengalun di udara. "Kau sudah melakukan lebih banyak daripada yang pernah kulakukan seumur hidupku. Tapi sekarang pilihlah tempatmu." Aku menatapnya, hatiku terombang-ambing. "Tempatku? Di mana, Bu? Bersamamu atau bersama mereka?" Ibu tersenyum lalu menatap ke langit. "Tempatmu adalah di mana hatimu paling damai, Nak. Kadang cinta bukan berarti selalu bersama, tapi memberi terang bahkan ketika kau tak lagi terlihat." Air mataku menetes, untuk pertama kalinya benar-benar terasa hangat di pipiku. Aku mendekatinya, memegang tangannya yang lembut dan berbisik, "Ibu, terima kasih untuk segalanya. Tapi aku tahu sekarang, aku belum selesai. Masih banyak yang tersesat di antara dua dunia. Aku ingin menuntun mereka. Itu caraku mencintai." Ibu menatapku lama lalu mengangguk perlahan. "Kalau begitu jadilah cahaya, Raka. Tapi ingat, cahaya tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat, mengikuti doa orang yang mencintainya." Ia melepaskan tanganku dengan senyum yang damai. Dan seketika, cahaya di sekeliling kami meledak lembut. Bukan menyilaukan, tapi hangat, seperti pelukan yang tak berakhir. Aku melihat ibu melangkah perlahan ke arah sinar putih di ujung jalan. Tubuhnya memudar, namun senyumnya tetap di sana, melekat di hatiku selamanya. Sementara aku, tubuhku mulai berkilau. Bayanganku kembali berubah, kali ini bukan hanya emas tapi jernih seperti kristal. Lalu suara itu datang lagi. Suara yang dulu menakutkan, kini terasa seperti teman lama yang telah belajar berdoa. "Raka, pesugihanmu telah berakhir. Kau tak lagi merayu iblis. Kau telah merayu cahaya dengan ketulusanmu." Aku menutup mata, dan saat membukanya kembali aku berdiri di sebuah tempat yang sunyi tapi damai. Di bawah langit yang tak mengenal malam, di mana suara angin terdengar seperti lantunan doa. Aku tahu aku bukan manusia lagi, tapi aku juga bukan bayangan. Aku adalah sesuatu di antara keduanya. Penuntun, penjaga, pengingat bahwa setiap kegelapan menyimpan kesempatan untuk menemukan terang. Dari jauh, kulihat rumah lamaku berdiri tenang. Ibu duduk di beranda, menatap matahari pagi, tersenyum bahagia tanpa tahu bahwa aku masih di sana. Tak kasat mata, tapi nyata dalam rasa. "Selamat tinggal, Bu," bisikku. "Dan terima kasih karena dengan cintamu aku bisa menemukan jalanku menuju cahaya." Angin berhembus pelan, membawa aroma melati yang menenangkan. Dan di bawah sinar fajar terakhir itu, aku melangkah ke horizon, menjadi bagian dari terang yang tak pernah padam.
Pesan moral. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari cinta dan pengampunan. Bahkan perjanjian dengan kegelapan pun dapat dipatahkan bila hati berani memilih untuk menjadi cahaya.